Hai everyone, Putri Duyung adalah makhluk legendaris sekaligus misterius. Meski sering disebut-sebut dalam berbagai cerita, keberadaan makhluk ini sesungguhnya masih dipertanyakan banyak masyarakat. Putri Duyung merupakan makhluk mitologi air yang punya tubuh separuh manusia dan separuh ikan. Hingga kini belum diketahui apakah Putri Duyung fakta atau sekedar mitos. Meski demikian, laporan tentang penampakan Putri Duyung tak lantas berakhir. Berikut ini adalah beberapa laporan penampakan Putri Duyung dari berbagai negara di dunia. Putri Duyung Kiryat-Yam. Pada 2009 terjadi demam Putri Duyung di Kiryat-Yam, Israel, menyusul laporan penampakannya. Warga lokal yang pertama kali melihatnya mengaku bahwa makhluk itu sedang berjemur. Ketika ia dan temannya mendekat, terduga Putri Duyung itu bergeser dari bebatuan di pantai dan raib masuk ke dalam air yang bergelombang. Mereka kaget melihat wanita itu tidak memiliki kaki, tapi memiliki ekor yang mirip dengan ekor ikan. Kejadian penampakan ini bukan satu-satunya. Setelah kabar kemunculan beredar, ratusan orang mengaku juga telah melihat Putri Duyung di Kiryat-Yam. Karena sedemikian populer, pemerintah setempat kemudian menawarkan hadiah senilai 1 juta US dollar untuk bukti bahwa makhluk misterius itu memang ada. Columbus dan Putri Duyung Karibia. Seorang penjelajah Christopher Columbus konon mengaku melihat Putri Duyung dalam pelayarannya di sekitar Hispaniola. Ia menulis dalam catatan hariannya bahwa dirinya dan para awak melihat 3 Putri Duyung di perairan seputar pulau di sana. Columbus mencatat bahwa para Putri Duyung itu berseliweran di dalam air, tapi muncul ke permukaan ketika kapal mendekat. Namun Columbus kecewa karena 3 Putri Duyung itu tidaklah secantik yang digambar-gambarkan dalam hikayah rakyat. Putri Duyung Zimbabwe. Pada tahun 2012, para pekerja konstruksi di Zimbabwe kabur ketakutan dari tempat kerja mereka di bendungan Gokwe dan Osborne karena Putri Duyung yang mengamuk. Dalam bahasa setempat, Putri Duyung dikenal sebagai Mamba Muntu. Para pekerja setempat dibesarkan di kawasan yang penuh dengan kisah rakyat dan mitos, sehingga mereka percaya bahwa Mamba Muntu sebagai pembawa celaka. Mereka pun menolak menyelesaikan pembangunan bendungan tersebut. Dewan setempat berusaha meneruskan pembangunan dan mempekerjakan para pekerja kulit putih yang tidak terpapar pada legenda dan ketenaran Mamba Muntu. Tapi sayangnya, para pekerja itu pun kabur meninggalkan lokasi pembangunan. Kemudian tidak akan kembali lagi karena kemarahan oleh Putri Duyung Sungai Zimbabwe. Sebagai upaya menenangkan putri-putri Duyung yang mengamuk, para anggota dewan setempat memutuskan melakukan upacara ritual dan penyucian agar bisa meneruskan pembangunan bendungan tersebut. Putri Duyung di Indonesia. Pada tahun 1934, Perang Dunia Kedua masih berkecamuk. Tapi pertempuran tidak menghentikan kehebohan terkait kabar kemunculan Putri Duyung di Pulau K, Maluku, Indonesia. Pasukan Jepang menugaskan tim pengintai dalam gerilyanya. Selama di sana, beberapa anggota tim pengintaian melaporkan melihat sosok serupa manusia di dalam air. Makhluk mungil itu memiliki sirip di leher dan kepala serta mulut seperti ikan lele. Sosok Putri Duyung dilaporkan sering terlihat bermain-main di Laguna dan dekat pantai di Pulau K, Maluku Utara. Para anggota pasukan Jepang konon heran dengan apa yang mereka lihat. Tapi setelah bicara dengan penduduk setempat, mereka diberitahu bahwa makhluk seperti Putri Duyung itu dikenal sebagai orang ikan. Putri Duyung Activas.
Pada tahun 1967, Provinsi British Columbia menjadi pusat kehebohan putri duyung setelah laporan ada penampakannya di pantai Many Island. Para penumpang feri malam itu melihat seorang wanita pirang bertelanjang dada duduk di pantai dengan ekor menjuntai. Beberapa saksi mata terhenyak ketika melihat putri duyung itu diduga menyantap ikan mentah di pantai. Setelah penampakan oleh para penumpang feri, makhluk itu terlihat lagi seminggu kemudian. Para penduduk setempat penasaran dengan tampilan putri duyung misterius sehingga mereka kemudian mencari informasi tentangnya. Walaupun diduga hanya rekaan, masih banyak warga yang mempercayai keberadaannya. Kaiman. Pada tahun 2008, beredar kabar tentang putri duyung legendaris Afrika Selatan dikenal sebagai Kaiman. Sekelompok pemuda sedang berkemah di dekat sungai. Suatu ketika, mereka mendengar suara deburan dan hantaman keras. Setelah menyelidiki lebih jauh, mereka melihat seorang wanita di dalam air. Wanita itu berkulit putih pucat dengan rambut hitam yang panjang, tapi kulitnya seperti berpendar. Dan yang mengejutkan, ketika ia menoleh ke kerumunan itu, matanya berwarna merah menyala. Seorang wanita bergegas memeriksa pengakuan adanya penampakan Kaiman. Ia mengamati bahwa putri duyung mengeluarkan suara tangisan yang memilukan, seperti tangisan seorang wanita yang sedang putus cinta. Sejenak setelah membuat kehebohan dalam kelompok pemuda dalam perkemahan, makhluk itu menghilang masuk ke dalam air. Putri duyung Hebridia. Skotlandia kaya akan misteri dan legenda, termasuk kisah putri duyung dalam hikayat rakyat mereka. Pada tahun 1830, dilaporkan ada putri duyung yang ditenggarai terlihat dan kemudian dibunuh oleh penduduk dan Bekula. Awalnya, seorang warga yang sedang memangkas rumput laut di pantai dan mengaku melihat manusia mungil berenang di dalam air. Kaget melihatnya, salah satu warga memanggil orang-orang untuk melihat makhluk air itu. Sejumlah pria bergegas masuk ke dalam laut, tapi makhluk itu segera melesat pergi jauh. Beberapa bocah laki-laki menimpukinya dengan batu dan ada satu lemparan yang mengenai punggungnya. Beberapa hari kemudian, jasad putri duyung itu disebut-sebut mengambang ke pantai. Seperti pengakuan salah satu warga tentang putri duyung, yang satu ini memiliki kulit putih pucat dengan ekor ikan yang tidak bersisik. Putri duyung Selandia Baru. Selandia Baru tak luput dari legenda putri duyung. Pada tahun 2014, seorang awak kapal nelayan mengaku menemukan jasad putri duyung di South Island. Para nelayan khawatir telah menemukan mayat korban pembunuhan. Tetapi setelah diperiksa lebih teliti oleh pihak berwenang setempat, ternyata jelaslah bahwa kerangka itu tidak sepenuhnya manusia. Tubuh makhluk itu lebih mirip manusia setengah ikan yang tampak memiliki ciri akuatik. Temuan itu lantas menjadi perbincangan di Selandia Baru. Pihak berwenang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan temuan itu, sehingga pihak University of Auckland dimintai bantuan.